Halo teman bertumbuh, selamat pagi. Bertemu lagi bersama saya di sini dalam channel Teman Bertumbuh, channel yang membahas seputar dunia pertanian. Teman bertumbuh. Teman, di dalam video ini saya akan membahas 3 permasalahan penting bagi petani. 3 permasalahan penting diantaranya ada hama sundep penggerek batang, ada hawar daun bakteri atau kresek, dan penyakit patah leher. Saya juga akan menjelaskan cara menanggulangi dan mengatasi hama dan penyakit tersebut. Indonesia terkenal sebagai negara agraris karena sebagian penduduknya bekerja di sektor pertanian. Di dalamnya, petani seperti kita merupakan pelaku utama dalam sektor pertanian yang berperan penting dalam mewujudkan ketahanan pangan. Namun, petani seringkali dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang rumit. Permasalahan yang dihadapi petani padi bukan hanya gulma maupun pupuk saja, tapi ada 3 permasalahan yang lebih penting, yaitu hama penggerek batang, penyakit hawar daun bakteri atau kresek, dan penyakit patah leher. Cara mengatasi ketiga masalah tersebut perlu diketahui oleh petani, khususnya petani pemula. Nah, teman, di dalam video ini saya akan membahas 3 permasalahan tersebut. Saya juga akan menjelaskan cara mengatasinya dan membahas tentang insektisida, fungisida, bakterisida untuk mengendalikan masalahnya. Permasalahan yang pertama yaitu hama penggerek batang. Hama penggerek batang atau sundep adalah salah satu hama berbahaya pada tanaman padi karena hama ini bisa menyerang tanaman padi mulai dari persemaian, fase vegetatif, fase generatif, hingga menjelang panen. Gejala serangan hama penggerek batang padi atau sundep pada saat fase vegetatif yaitu larva memotong bagian tengah anakan, menyebabkan pucuk layu, mengering, dan akhirnya mati. Sedangkan gejala serangan fase generatif yaitu menyebabkan malai muncul putih seperti ini. Lalu, bagaimana cara mengendalikan hama tersebut? Strategi pengendalian hama ini saya bagi menjadi 2, yaitu ada pengendalian hayati dan ada pengendalian secara kimiawi. Yang pertama saya akan membahas tentang cara mengendalikan secara hayati. Untuk mengendalikan hama secara hayati, teman dapat memanfaatkan musuh alami hama atau parasitoid dengan melepas parasitoid telur seperti Trichogramma javanicum dengan dosis 20 flash per hektar sejak awal pertanaman. Lanjutnya, pengendalian secara kimiawi. Pengendalian secara kimiawi adalah dengan menggunakan insektisida atau obat hama. Pengendalian sundep atau penggerek batang harus segera dilakukan jika lebih 10% rumpun padi memperlihatkan gejala sundep atau beluk. Penggunaan insektisida atau obat hama dapat dilakukan dari mulai persemaian benih. Pencegahan selanjutnya dilanjutkan saat padi masa vegetatif, yaitu saat padi berusia 15 hari setelah pindah tanam. Pencegahan dapat dilakukan dengan insektisida seperti insektisida yang memiliki bahan aktif dimohipo, fipronil, atau isosiloxeram seperti Spontan, Rigen, atau Incipo. Pencegahan insektisida dilanjutkan kembali ketika umur padi teman memasuki umur padi 30 sampai dengan 40 HST. Jika serangan hama ringan, teman dapat menggunakan kembali obat yang sudah saya jelaskan tadi. Tapi, jika tingkat serangan parah, teman bisa menggunakan insektisida berbahan aktif chlorantraniliprol atau tentaniliprol ya teman, seperti Payego, Pripaton, atau Pirtaco. Pilih satu saja ya teman, jangan dicampur.
Perlu diperhatikan sebelum memilih insektisida, teman membaca dan memahami informasi yang tertera pada label yang ada di kemasan. Teman, permasalahan kedua yang dihadapi petani yaitu hawar daun bakteri atau penyakit kresek. Hawar daun bakteri, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Xanthomonas campestris pepi. Teman, penyakit ini ternyata dapat menurunkan hasil panen sampai 30%. Kresek atau hawar daun bakteri terjadi saat musim hujan atau kemarau yang basah, terutama pada lahan sawah yang selalu tergenang air dan dipupuk dengan unsur N atau nitrogen yang sangat tinggi. Penyakit hawar daun bakteri menghasilkan dua gejala, yaitu kresek dan hawar daun. Lalu, apa ciri dari dua gejala tersebut? Yang pertama, saya akan menjelaskan gejala kresek. Gejala kresek terjadi pada tanaman padi berumur kurang lebih 30 hari setelah tanam. Pada saat persemaian atau tanaman baru pindah, daun-daun berwarna hijau kelabu, melipat, dan menggulung. Dalam keadaan parah, seluruh daun menggulung, layu, dan mati. Gejala ini mirip tanaman yang terserang penggerek batang. Selanjutnya, gejala hawar. Gejala ini terjadi pada tanaman yang telah mencapai fase pertumbuhan sampai fase pemasakan. Tanaman padi mula-mula timbul bercak abu-abu kekuningan, umumnya pada tepi daun. Gejala ini akan meluas, membentuk hawar, dan akhirnya daun mengering. Dalam keadaan lembab, terutama di waktu pagi, kelompok bakteri berupa butiran berwarna kuning keemasan dapat ditemukan dengan mudah pada daun yang menunjukkan gejala hawar. Dengan bantuan angin, gesekan antar daun, dan percikan air hujan, massa bakteri ini berfungsi sebagai alat penyebar bakteri hawar dan bakteri daun. Berikut saya uraikan cara mengendalikan penyakit kresek atau hawar daun bakteri. Tanam benih yang tahan penyakit. Jangan menanam dengan jarak yang rapat. Lahan jangan terus tergenang air. Berikan pupuk berimbang, jangan kebanyakan unsur nitrogen tinggi. Teman juga dapat mengendalikan dengan bakterisida jika intensitas penyakit melebihi 20%. Gunakan bakterisida dengan bahan aktif tembaga oksisulfat atau tembaga hidroksida, contohnya seperti kuproksat atau kopsaid. Untuk cara menggunakan bakterisida ini, teman dapat mengetahui di video saya yang lainnya. Link video saya taruh di deskripsi video ini. Permasalahan ketiga bagi petani yaitu penyakit patah leher atau potong pinggang. Penyakit patah leher bukan penyakit sepele. Patah leher dapat memberikan dampak signifikan dalam mengurangi hasil panen 70%, bahkan gagal panen. Saat vegetatif, gejala pada daun terlihat bintik kecil menyerupai belah ketupat berwarna kuning dan keunguan. Semakin lama, bercak menjadi besar hingga pada saat memasuki umur padi generatif, pangkal malai membusuk dan mudah patah. Inilah yang disebut penyakit patah leher. Untuk mengendalikan penyakit patah leher pada padi, gunakan pupuk nitrogen sesuai anjuran, jaga lahan dari gulma, pengaturan jarak tanam, dan gunakan fungisida. Untuk mengendalikan penyakit patah leher dengan fungisida, teman dapat menggunakan fungisida seperti merek fungisida Skor, fungisida Natipo, fungisida Amistartop, fungisida Inari, fungisida Seltima, bahkan fungisida Hexa. Pilih satu saja yang menurut teman bagus, atau teman dapat merollingnya dengan jarak interval penyepraian 7 hari.
Untuk cara penggunaan fungisida ini, teman harus sesuai rekomendasi dosis atau konsentrasi. Baca di label kemasan atau teman dapat menonton video saya tentang cara aplikasi fungisida tersebut. Saya taruh linknya di deskripsi. Demikian video saya tentang 3 permasalahan bagi petani, yaitu ada hama sundep atau penggirek batang, penyakit kresek atau hawar daun bakteri, dan penyakit patah leher. Semoga video yang saya sampaikan untuk teman bertumbuh dapat bermanfaat dan membantu teman bertumbuh mengatasi 3 permasalahan tersebut. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Teman Bertumbuh untuk kemakmuran petani.